Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ajis Lukman Praja MPD beserta Ibu Yuni Indriani SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Keterampilan. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi terkait telaah kurikulum 2013 pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya di kelas 1 SD. Saya, Dera Sapitri Nur Hilman, dengan NPM 2050606111 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait dengan kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013 itu? Nah, kurikulum 2013 adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum itu adalah pengertian dari kurikulum. Yang kedua adalah pengertian dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita kenal dengan KTSP. Kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan K13 dikembangkan dari kurikulum KTSP yang dilandasi pemikiran tentang tantangan di masa depan. Persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik dan berisi juga tentang kompetensi masa depan dan fenomena negatif yang mengemuka. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ayu Rahmalul Maknun dengan NPM 2050606140. Di sini saya pemateri kedua yang akan membahas tentang landasan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu adalah landasan filosofis. Di dalamnya memiliki poin-poin tertentu. Yang pertama yaitu pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Lalu peserta didik adalah pewaris bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Lalu yang ketiga, pendidikan ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik. Lalu pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Lalu yang kedua yaitu ada landasan sosiologis. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Perubahan ini dimungkinkan karena berkembangnya tuntutan baru dalam masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada tuntutan perubahan kurikulum secara terus-menerus. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan selalu dapat menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan zamannya. Dengan demikian, keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan. Lalu yang ketiga yaitu ada landasan psikopedagogis. Kurikulum 2013 ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya, sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Konsep ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Penguasaan substansi mata pelajaran tidak lagi ditekankan pada pemahaman konsep yang steril dari kehidupan masyarakat, melainkan pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran otentik.
Dengan demikian, kurikulum dan pembelajaran selain mencerminkan muatan pengetahuan, sebagai bagian dari perubahan manusia juga mewujudkan proses pembudayaan peserta didik sepanjang hayat. Lanjut yang keempat yaitu ada landasan teoritis. Pendidikan berdasarkan standar based education. Standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Teori kurikulum berbasis kompetensi. Teori ini memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kurikulum kompetensi SMK. Yang Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Kartika dengan NPM 2050606146. Di sini saya sebagai pemateri 5 akan menjelaskan materi mengenai kompetensi kurikulum 2013. Kompetensi kurikulum 2013 mengenai standar isi adalah kriteria, ruang lingkup materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi kurikulum 2013 mengenai tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi merupakan kriteria pencapaian kompetensi bersifat umum yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Kompetensi kurikulum 2013 mengenai standar proses. Standar proses adalah takaran tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang terakhir yaitu mengenai kompetensi kurikulum 2013 standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudari Nia sebelumnya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naufal Aufa dengan NPM 205060147. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi karakteristik kurikulum 2013 dan pengertian SBDP. Yang pertama, materi karakteristik kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013 ini terdiri dari 4 komponen utama. Komponen yang pertama berisikan tentang mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Komponen kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Yang keempat, komponen terakhir, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, materi pengertian SBDP, seni budaya dan prakarya. Pembelajaran seni budaya dan prakarya di sekolah dasar meliputi 3 aspek utama, yakni seni rupa, seni tari, dan seni musik. Seni budaya dan prakarya, atau biasa disebut dengan SBDP, adalah menunjukkan perilaku, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, kerjasama, jujur, percaya diri, dan mandiri dalam berkarya. Seni budaya dengan SBDP adalah menunjukkan perilaku, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, kerjasama, jujur, percaya diri, dan mandiri dalam berkarya. Seni budaya dan prakarya mengenal keragaman karya seni budaya dan prakarya, memiliki kepekaan indrawi terhadap karya seni budaya dan prakarya, menciptakan secara orisinal karya seni budaya dan prakarya, serta menciptakan tiruan atau rekreatif karya seni budaya dan prakarya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Arofa Dewi dengan NPM 205060167. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai fungsi dan tujuan SBDP. Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya atau sering disingkat SBDP mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik agar mereka bisa peka dan berkreasi dalam hal kesenian, atau dapat memberikan kemampuan kepada peserta didik dalam hal berkarya dan berapresiasi. Poin selanjutnya yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran SPDP di kelas 1. Adapun kompetensi intinya adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi dasar yang kelompok kami ambil adalah poin 3.3 mengenai memahami bahan alam dalam berkarya, dan poin 4.4 mengenai membuat karya dari bahan alam. Salah satu contoh keterampilan tangan pada mata pelajaran SBDP kelas 1 adalah membuat kerajinan boneka dari kulit jagung. Pembelajaran tersebut terdapat pada tematik tema 1, subtema 4 di semester 1. Perkenalkan, nama saya Siva Nurasia. Saya di sini sebagai pemateri ke-7. Lalu di sini ada struktur kurikulum 2013 SD. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal, berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal, berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur perorganisasi atau organizing element. Sebagai unsur perorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Aulia Sri Meilani, NPM 195060155. Di sini saya akan memaparkan materi bagian B tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasannya masing-masing pada pelajaran. Nah, berikutnya yaitu di sini ada KD, kompetensi dasar memahami bahan alam dalam berkarya. Kerajinan bahan alam yaitu kerajinan yang bahannya disediakan langsung oleh alam. Kerajinan bahan buatan yaitu kerajinan yang bahannya sudah terlebih dahulu diolah oleh manusia, lalu dibuat kerajinan. Dan menurut Subjana 2011, bahan alam adalah bahan yang langsung diperoleh dari alam. Bahan-bahan alam yang dapat dimanfaatkan antara lain yaitu batu-batuan, kayu, ranting-ranting, biji-bijian, daun-daunan, pelapah bambu, keping-kepingan keramik, dan kaca. Nah, selanjutnya di sini ada kerajinan dari bahan alam kayu. Yang pertama ada kerajinan meja dan kursi, kedua kerajinan asbak dari kayu, ketiga kerajinan vas bunga dari kayu, keempat lampu hias dari kayu, kelima mangkuk kayu, dan yang keenam figura dari kayu. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Mentari, NPM 195060. Saya di sini sebagai pemateri ke-8 yang akan menjelaskan tentang manfaat SBDP, seni, budaya, dan prakarya. Yang pertama, seni bermanfaat bagi peserta didik sebagai saran memperdalam pemahaman
tentang rasa indah pada umumnya dan pada kesenian itu sendiri khususnya. Yang kedua, ada memperluas pengetahuan dan menyempurnakan pengertian tentang unsur-unsur objektif yang membangkitkan rasa indah pada manusia dan faktor-faktor yang berpengaruh pada pembangkitan rasa indah. Yang ketiga, ada memperluas pengetahuan dan penyempurnaan pengertian tentang unsur-unsur subjektif yang berpengaruh atas kemampuan manusia menikmati keindahan. Dan yang terakhir ada memperoleh rasa cinta terhadap kesenian dan kebudayaan bangsa pada umumnya, serta mempertajam kemampuan untuk mengapresiasi seni dan kebudayaan bangsa lain yang dapat mempererat hubungan antar bangsa. Manfaat SBDP antara lain bisa mengembangkan keterampilan pengetahuan serta sikap percaya lewat produk yang dihasilkan sendiri oleh peserta didik. Selain itu, bisa menumbuhkan keterampilan untuk berwirausaha dengan hasil prakarya yang sudah dibuat, karena hasil prakarya yang sudah dibuat bisa bernilai tinggi jika dikembangkan dan dipasarkan ke masyarakat luas. Dengan kegiatan prakarya ini bisa menciptakan lapangan kerja baru. Sekian dan terima kasih.